Halo, selamat datang kembali di Jibas Academy yang mengupas tuntas penggunaan aplikasi Jibas secara mudah dan tepat. Kali ini kita akan membahas aplikasi Jibas Backup dan Restore. Ini adalah aplikasi untuk membuat backup database Jibas supaya data server kita yang sudah dimasukkan data nilai, data keuangan, data siswa, data pegawai, dan data lainnya aman apabila terjadi bencana tak terduga. Apa saja kegunaan dari aplikasi Jibas Backup dan Restore? Pertama, tentu saja membuat backup dan juga restore dari database Jibas. Backup bisa dilakukan secara terjadwal, mengikuti jam yang telah kita tentukan. Kedua, melakukan cek dan repair terhadap database Jibas. Ini penting karena terkadang file database-nya rusak ketika mati listrik mendadak atau hard disk server kita rusak. Nah, file database yang rusak tadi bisa diperbaiki menggunakan cek dan repair dari aplikasi backup dan restore ini. Jadi, fungsi aplikasi backup dan restore ini amatlah penting. Bagaimana cara menggunakannya? Mari kita mulai. Baik, setelah aplikasi Jibas Backup Restore-nya kita install, pertama kali kita harus login ke aplikasinya. Login ini diperlukan supaya tidak sembarang orang dapat menggunakan aplikasi ini. Untuk mencegah orang yang tidak berwenang membuat backup database Jibas-nya sehingga terjadi kebocoran data. Di sini disebutkan password bawaan pertama kalinya adalah password. Nah, ini kata kuncinya adalah password. Nanti akan saya tunjukkan bagaimana cara mengubahnya. Nah, kita masukkan di sini password. Nah, kita klik login dan aplikasi Jibas Backup Restore-nya sudah terbuka dan aktif. Tapi sebelum digunakan, pertama kali kita harus mengatur konfigurasinya dahulu. Klik tab konfigurasi. Nah, di sini kita perlu mengatur IP address dari database Jibas yang kita gunakan. Jadi kita perlu mengisikan IP address-nya di sini, terus port yang digunakan di sini, dan root password-nya. Nah, ini contohnya saya isikan IP address dari database Jibas yang saya gunakan 192.168.1.98. Portnya 3434, port bawaan dari instalasi Jibas, dan rootnya adalah yang bawa juga dari instalasi Jibas. Kita simpan, kita klik simpan dan terapkan. Nah, di sini akan muncul database-database yang akan di backup. Nah, secara default, semua database Jibas akan diikut sertakan dalam backup, yaitu database yang berawalan JBS. Tapi kita juga bisa mengikut kesertakan database lain yang perlu di backup. Misalnya database kita di sini ada password test, database test. Nah, ini kita klik, nanti akan database test ini akan diikut sertakan dalam backup. Nah, ini langkah pertama yang harus kita lakukan. Langkah berikutnya adalah menentukan lokasi penyimpanan file backup. Jadi, ketika aplikasi Jibas Backup ini melakukan backup, ini akan disimpan ke 3 lokasi ini. Jadi di Jibas Backup Restore ini menyediakan 3 lokasi untuk penyimpanan file backup. Nah, ketiga lokasi ini sebaiknya tidak disimpan di satu server tempat Jibas ini diinstal, supaya mencegah misalnya ada bencana, servernya rusak, nanti juga file backupnya juga rusak. Nah, di sini saya contohkan, di sini lokasi penyimpanan pertamanya di USB. Terus lokasi penyimpanan keduanya di network drive, dan lokasi penyimpanan ketiganya di Google Drive. Jadi di sini kita punya 3 tempat penyimpanan yang berbeda, supaya mencegah bila salah satunya terjadi bencana, misalnya USB-nya ini rusak, nah kita punya ada backupnya di network drive dan aja juga backupnya di Google Drive. Jadi aman kayak gitu. Ini perlu diperhatikan supaya kita tidak kehilangan data server kita. Nah, langkah selanjutnya yang perlu kita lakukan adalah mengganti password aplikasi yang tadi saya sebutkan. Ini supaya aplikasi ini tidak digunakan sembarang orang yang tidak berwenang. Untuk menggantinya, kita klik ganti password. Nah, kita masukkan di sini password lamanya apa,
password barunya apa, dan ini konfirmasi. Nah, silahkan simpan. Nah, selain password aplikasi juga ada password file backup. Nah, nanti akan saya tunjukkan. Jadi ketika akan merestore file backup ya, nanti diminta password file backupnya tersebut. Ini untuk mencegah file backup tersebut direstore oleh sembarang orang yang tidak berwenang. Jadi kalau kita misalnya mengirim file backup ini ke rekan atau ke teman ya sejawat kayak gitu ya, terus file backupnya itu diambil oleh orang lain, ini tidak bisa di restore karena tidak mengetahui password file backupnya. Nah, demikian untuk konfigurasinya. Baik, setelah konfigurasinya kita atur, baru kita dapat melakukan backup dan restore. Kita klik tab backup dan restore. Nah, di sini kita pastikan dahulu informasi basis data, yaitu alamat IP address dari database Sibas yang kita gunakan, apakah sudah betul atau belum. Ini untuk memastikan kita membuat backup dari server yang kita gunakan, atau kita merestore data ke server yang kita gunakan. Nah, setelah servernya ini kita pastikan benar, baru kita dapat membuat backup. Nah, di sini kita ada dua cara untuk melakukan backup, yaitu backup sekarang atau kita membuat jadwal backup harian. Kalau backup sekarang ini kalau kita klik langsung kita backup database-nya sekarang. Kalau jadwal backup harian ini nanti akan menyesuaikan dengan jam yang kita atur. Nah, di sini sudah kita tampilkan jam 8 dan jam 17. Di sini kita bisa tambahkan, kita mau menambahkan misalnya jam 21.00. Nah, kita klik simpan. Nah, berarti nanti untuk satu hari ini kita akan melakukan backup 3 kali, jam 8, jam 5, dan jam 21. Nah, di sini akan saya contohkan untuk membuat backup yang sekarang. Nah, ini kita klik backup sekarang. Apakah Anda melakukan backup sekarang? Oke. Nah, ini prosesnya. Kita tunggu sampai selesai. Jadi ini ketika backup ini jangan ditutup window ini. Kita tunggu sampai selesai. Nah, ini prosesnya ketika membuat backup. Nah, nanti akan muncul informasi backup database ini berhasil. Nah, kita klik tutup. Setelah backup berhasil dilakukan, maka file backupnya akan disimpan di 3 lokasi penyimpanan yang telah kita tentukan tadi di tab konfigurasi. Nah, ini contohnya yang saya gunakan. Lokasi pertama ada di USB, lokasi kedua ada di Network Drive, lokasi ketiga ada di Google Drive. Jadi, file backup tadi yang telah kita buat akan otomatis disimpan di ketiga lokasi ini. Kita kembali lagi ke tab backup dan restore. Nah, setelah backup kita lakukan, kita juga bisa melakukan restore dari backup yang telah kita lakukan tadi. Untuk proses restore, di sini ada dua cara, yaitu cara dari restore dari backup terakhir atau restore dari file. Keduanya punya fungsi yang berbeda. Untuk restore dari backup terakhir, ini contohnya bila kita salah input data yang tidak bisa dikembalikan lagi, maka kita bisa langsung merestore database dari backup terakhir. Jadi kita ulangi input datanya dari backup terakhir. Untuk restore dari file, ini fungsinya misalnya kita pindah server ya, dari server JBoss lama ke server JBoss yang baru. Nah, untuk memindahkan datanya, kita tinggal copy file backup terakhir, lalu kita restorekan database dari file tersebut. Nah, di sini akan saya contohkan restore dari file. Nah, ini kita pilih filenya yang mana. Ini misalnya file example ya, file example db ini. Kita pilih open. Nah, kita klik restore dari file. Nah, di sini kita akan ditanyakan backup file passwordnya. Untuk pertama kali, kata kuncinya adalah password ini yang tadi diatur di tab konfigurasi. Ini tujuannya supaya tidak sembarangan orang bisa merestore file backup yang telah kita buat. Jadi, untuk mencegah kebocoran data. Nah, untuk mulai restore, kita klik mulai. Nah, di sini yang muncul Windows baru.
untuk proses restore database-nya. Ini Windows ini jangan ditutup sampai selesai. Kita tunggu proses restore-nya sampai selesai. Nah, di sini akan muncul informasi bahwa restore database-nya ini berhasil. Jadi database yang tadi dari file backup sudah kita restorekan ke server kita. Fungsi selanjutnya dari aplikasi backup dan restore adalah check dan repair. Ini untuk melakukan pengecekan dan perbaikan terhadap database JBoss yang kita gunakan. Jadi ada kalanya database JBoss yang kita gunakan ini mengalami kerusakan atau error. Mungkin karena mati listrik mendadak, atau hard disknya rusak, atau terjadi kenaikan tegangan listrik yang mengakibatkan file database-nya itu error, sehingga database JBoss-nya tidak bisa diakses dan digunakan. Nah, untuk memperbaikinya, kita bisa menggunakan fungsi ini, fungsi check dan repair. Di sini kita tentukan dahulu, kita pastikan bahwa IP address-nya sudah merujuk ke server yang telah kita gunakan. Nah, untuk mengecek apakah database kita benar atau tidak, kita bisa mengklik ini check only. Nah, kita klik check only. Nah, di sini akan muncul Windows baru. Ini jangan ditutup sampai ini selesai. Nah, nanti ditunjukkan hasil pengecekannya. Di sini kita bisa mengecek semua tabel dan database yang ada di database JBoss. Ini semua statusnya ini oke semua. Ini berarti tidak ada masalah. Kalau misalnya ada salah satu yang error, nah artinya file database tersebut mengalami kerusakan yang perlu kita perbaiki. Nah, untuk memperbaikinya, kita klik ini tombol check dan repair. Nah, kita klik check dan repair. Nah, ini akan muncul Windows baru, sama juga ini jangan ditutup sampai selesai. Nah, apabila kerusakannya bisa diperbaiki, nanti di sini ada keterangan bahwa file tabel tersebut berhasil diperbaiki dan telah direstore. Nah, biasanya apabila tingkat kerusakannya ini tidak parah gitu ya, karena tadi cuma mati listrik atau ada terjadi kenaikan lonjakan tegangan listrik, ini biasanya otomatis akan bisa diperbaiki. Karena dari database JBoss yang digunakan yaitu MySQL punya sistem backupnya sendiri. Nah, kita bisa melakukan perbaikan dengan menggunakan sistem backup dari MySQL tersebut. Nah, demikian fungsi dari aplikasi JBoss Backup dan Restore.